Halo teman belajar semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana belajar sejarah dan kewarganegaraan jadi jauh lebih seru dan menyenangkan. Nah, khusus di video kali ini, kita bakal membedah materi penting untuk kalian yang duduk di kelas 10 SMA dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Judul materi kita adalah Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Materi ini bukan sekedar hafalan buat ujian ya, tapi ini adalah fondasi penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk memahami dari mana arah dan tujuan asal bangsa ini. Jadi, buat kalian yang pengen memberi nilai bagus atau sekadar pengen tahu sejarah hebat di balik berdirinya Indonesia, pastiin tonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke grup kelas kalian. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke bab pertama. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah ruangan besar, di tengah situasi Perang Dunia yang belum terjadi pada tahun 1945. Di momen kritis itu, ada satu pertanyaan kunci yang menjadi pembaca dari seluruh rangkaian sejarah lahirnya Indonesia merdeka. Pertanyaan ini diajukan oleh ketua sidang kita, yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yang berbunyi, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Teman belajar, pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi efeknya luar biasa besar. Coba bayangkan kalau kita mau membangun rumah mewah tapi tidak punya fondasi atau tanah tempat berpijak. Pasti rumah itu bakal cepat roboh kan? Nah, begitulah pentingnya pertanyaan Dr. Rajiman ini. Beliau menantang seluruh pemikir hebat di Indonesia saat itu untuk memikirkan prinsip paling mendasar yang bisa menyatukan ribuan pulau dan suku di Nusantara. Untuk menjawab pertanyaan krusial dari Dr. Rajiman tadi, diadakanlah sebuah sidang yang sangat bersejarah. Sidang ini berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Ini merupakan sidang pertama dari BPUPK, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada fakta menarik yang perlu kalian catat untuk ujian nih. Suasana konferensi ini ternyata relatif bebas dari intervensi atau campur tangan militer Jepang. Kenapa ini penting? Karena kebebasan ini memberikan ruang yang sangat terbuka dan murni bagi para pemikir serta pendiri bangsa kita untuk membicarakan landasan Indonesia merdeka secara jujur dan objektif. Bayangkan saja, dalam waktu singkat itu, lahir lebih dari 35 pembicara yang naik ke podium. Mereka semua secara murni menyampaikan aspirasi, ide, pemikiran filosofis, dan ideologi bangsa demi masa depan Indonesia yang berdaulat. Tidak ada paksaan, tidak ada pengaturan, semuanya murni demi masa depan bangsa. Mari kita bedah lebih dalam mengenai sosok pemimpin di balik sidang hebat ini, yaitu Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat, yang hidup dari tahun 1879 sampai 1952. Sebagai Ketua BPUPK, peran beliau bukan sekadar mengetok palu sidang saja, teman belajar. Beliau adalah konseptor awal yang menuntut agar Indonesia merdeka harus punya rumusan dasar negara yang mantap. Istilah dasar negara yang beliau cari ini kemudian dikenal dalam dunia filsafat hukum sebagai filosofische Grundzüge. Apa sih artinya? Filosofische Grundzüge adalah fundamen, filsafat, pemikiran mendalam, sekaligus jiwa dari sebuah negara merdeka. Melalui kepemimpinan Dr. Rajiman yang sangat bijaksana, sabar, dan terarah, perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara para anggota sidang bisa dikelola dengan baik. Beliau memastikan sidang tidak berakhir buntu atau kebuntuan, melainkan berjalan mulus hingga melahirkan pondasi mufakat demi persatuan Indonesia. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Kita bedah gagasan di hari pertama sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Di bagian pertama ini, ada 3 tokoh besar yang menyampaikan gagasannya secara berurutan. Tokoh pertama adalah Ra Wiranata Kusuma,
Beliau memberikan pandangan yang sangat sejuk, di mana beliau menekankan pentingnya keselarasan hidup kita dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, beliau juga mengingatkan agar bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan murni yang saling menghargai tanpa membeda-bedakan latar belakang suku maupun golongan. Tokoh kedua adalah KRMTH Wurjaningrat. Pemikiran beliau sangat sosiologis, di mana beliau menyatakan bahwa fondasi utama kemerdekaan Indonesia harus bersendi kuat pada nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Dan tokoh ketiga di hari pertama ini adalah Muhammad Yamin, yang bertindak sebagai ketua tim. Beliau menyampaikan gagasan penting mengenai dasar yang tiga. Apa saja itu? Pertama adalah permusyawaratan yang berlandaskan nilai spiritualitas Al-Quran dan mufakat berdasarkan adat. Kedua adalah perwakilan yang juga dihapuskan dari hukum adat kita. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan yang mengedepankan rasionalisme atau akal sehat demi kepentingan bersama. Dinamika hari pertama sidang pada tanggal 29 Mei tahun 1945 ternyata tidak berhenti di situ saja, teman belajar. Masih ada tokoh-tokoh hebat lain yang menyumbangkan pemikiran luar biasa. Salah satunya adalah Susanto Tirtoprojo. Dalam pidatonya yang memukau, beliau mengemukakan 3 elemen fundamental yang harus ada dalam dasar negara Indonesia merdeka. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Semangat persahabatan yang membara, 2. Hasrat persatuan yang kokoh, dan 3. Rasa kekeluargaan yang erat antar anggota masyarakat. 3 elemen ini dinilai sebagai lem perekat agar Indonesia tidak mudah terpecah belah. Kemudian, suasana sidang menjadi semakin hikmat ketika AMDA saat maju dan menekankan sudut pandang spiritualitas keagamaan. Beliau menegaskan dengan sangat kuat bahwa Indonesia merdeka yang akan kita bangun ini haruslah berlandaskan pada landasan yang religius, yaitu iman dan tawakal kepada Tuhan Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Ini membuktikan bahwa sejak hari pertama, para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa faktor ketuhanan adalah hal yang mutlak. Kita bergeser ke hari kedua konferensi, yaitu tanggal 30 Mei tahun 1945. Pada hari kedua ini, sidang semakin menarik. Tokoh bangsa kita, Drs. Muhammad Hatta, atau yang akrab kita panggil Bung Hatta, memberikan pemikiran yang sangat integratif dan modern. Bung Hatta berpendapat bahwa dasar ketuhanan itu wajib ada dan harus diwujudkan secara nyata. Namun, beliau memberikan catatan penting, yaitu dengan cara memisahkan urusan keagamaan yang bersifat internal umat secara bijak dari administrasi urusan negara. Tujuannya agar negara bisa berjalan profesional tanpa mencampur-adukkan urusan birokrasi dan keyakinan individu. Selain Bung Hatta, ada juga tokoh bernama R. Abdul Rahim Pratalikrama. Beliau mengajukan 2 pilar utama yang sangat toleran sebagai dasar negara merdeka. Pilar pertama adalah persatuan rakyat yang kokoh, dan pilar kedua adalah menjadikan agama Islam sebagai dasar, namun dengan tetap memberikan jaminan kemerdekaan yang seluas-luasnya bagi para pemeluk agama lain untuk hidup dan beribadah di bumi Indonesia. Keren banget ya, nilai toleransi sudah tertanam sejak dulu. Nah, sekarang kita masuk ke hari sidang ketiga, yaitu tanggal 31 Mei tahun 1945. Hari ini menjadi panggung bagi salah satu ahli hukum paling jenius yang dimiliki Indonesia, yaitu Prof. Dr. Supomo. Catat baik-baik ya, karena pemikiran Supomo ini sering banget keluar di lembar ujian sekolah kalian. Prof. Supomo mengusulkan sebuah teori besar yang disebut dengan teori negara integralistik atau teori negara persatuan. Beliau berargumen bahwa konsep negara integralistik ini adalah konsep yang paling relevan dan cocok dengan corak asli masyarakat Indonesia yang gemar gotong royong dan penuh rasa kekeluargaan. Di mana negara tidak berdiri untuk membela satu kelompok atau satu orang kaya saja, namun negara berdiri untuk merangkul semua masyarakat.
Beliau juga mengingatkan bahwa negara mempunyai kewajiban moral yang sangat besar untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang mulia. Hingga akhirnya, sampailah kita pada hari yang paling ditunggu-tunggu, hari terakhir dari rangkaian sidang pertama BPUPK, yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945. Hari yang di kemudian hari, bahkan sampai detik ini, kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Di hari yang bersejarah ini, giliran Ir. Soekarno yang naik ke podium sidang. Beliau menyampaikan sebuah pidato yang sangat komprehensif, sangat padat, dan menjawab semua kegelisahan para peserta sidang mengenai apa dasar negara kita. Pidato Bung Karno ini menjadi titik balik penting yang menyatukan seluruh perbedaan pendapat dari hari-hari sebelumnya. Mari kita bedah detail pidato fenomenal Bung Karno ini di slide selanjutnya. Teman belajar, ada satu fakta sejarah yang dijamin bakal bikin kalian kagum banget sama kecerdasan pendiri bangsa kita. Pada tanggal 1 Juni itu, Ir. Soekarno berpidato selama 1 jam penuh secara berapi-api, dan hebatnya, beliau berpidato tanpa teks atau naskah sama sekali. Benar-benar murni keluar dari pemikiran filosofis beliau yang mendalam. Dalam pidato 1 jam tanpa teks tersebut, Bung Karno menawarkan sebuah gagasan utuh mengenai dasar filsafat negara, atau yang kita sebut kembali sebagai filosofische Grondslag. Beliau merancang fondasi ini sedemikian rupa agar dapat menjadi payung hukum dan pemersatu bagi seluruh wilayah Nusantara yang sangat luas ini. Nah, inilah 5 gagasan sila yang dirumuskan oleh Bung Karno dan menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal hari ini. Mari kita bahas maknanya satu persatu agar kalian paham. Sila pertama yang beliau usulkan adalah kebangsaan Indonesia. Maknanya adalah kebersatuan murni seluruh rakyat Indonesia dengan segenap tanah airnya, membentang luas dari ujung Sabang sampai ke Irian. Sila kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Artinya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal di dunia internasional, tanpa boleh meremehkan atau meremehkan bangsa-bangsa lain. Sila ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Ini adalah prinsip musyawarah mufakat, di mana Bung Karno menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar semua buat semua, bukan untuk satu orang atau satu golongan. Sila keempat adalah kesejahteraan sosial, di mana harus ada keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat guna meniadakan kemiskinan di bumi Indonesia merdeka. Dan sila kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Maknanya adalah setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing secara leluasa, dengan cara yang beradab, berbudaya, serta saling menghormati satu sama lain. Sebagai penutup dari pidatonya yang sangat legendaris itu, Bung Karno menegaskan kembali dan menyimpulkan apa sebenarnya yang dicari oleh ketua sidang kita sejak hari pertama. Beliau menyampaikannya melalui kalimat ikonik ini, menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, filosofische Grondslag daripada Indonesia merdeka. Pernyataan tegas dari Bung Karno inilah yang akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan sidang, menyatukan seluruh hati para pendiri bangsa, dan menjadi fondasi abadi bagi lahirnya dasar negara kita. Wah, luar biasa banget ya sejarah perumusan dasar negara kita, teman belajar. Dari sini kita tahu bahwa dasar negara kita dibentuk melalui pemikiran yang mendalam, toleransi yang tinggi, dan mengandung yang sangat cerdas dari para pendiri bangsa kita. Semoga penjelasan per slide tadi bisa membantu kalian memahami materi pendidikan Pancasila kelas 10 ini dengan sangat mudah. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik tombol like, share video ini ke teman sekelas atau grup WhatsApp sekolah kalian, dan pastinya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi seru lainnya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.